إلى عبد الجمال وعد الكتاب الشيعة الحبيب وإلى عبد وإلى رئيس شمال لسان ومن سلام وإلى رواه رسول الله مغفور صاحبها وإلى رسول الله صاحبها مقت وإلى رسول صاحبها القائل لا إله إلا الله مغفور الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. La haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Yang sama-sama berhormati sahabat majlis, pimpinan para ustaz Yusuf dan para orang tua, para remaja. Mudah-mudahan dapat berkah manaqib Syaikhul Qadir. Allah kumpul segala niatan hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Yang belum kerja Allah bukan pekerjaan yang baik dan Allah melancarkan dalam urusan-urusan kita. Sekarang kita bahas kitab Adabul Insan fil Islam, karangan Tuan Syekh Imam Al-Arif Bilal Habib Usman bin Aqil bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qaddama lana jawahir adabihi fi kitabil mubin wa fi sunani rasulillahil amin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ma'usi bi yutamima makarimal akhlaq lil muta'addibin wa ala alihi wa ashabihi wa man syakalahu fi akhlaqihim minal mu'minin. Dalam kitab ini hanya dimuat perkara adab atau kesimpulan manusia terhadap Tuhannya, kesopanan manusia terhadap Tuhannya, agamanya, nabinya, dan dirinya. Jadi Al-Habib Usman bin Aqil bin Yahya mengarang ini kitab Adabul Insan bil Islam, yaitu menyimpulkan kesopanan manusia, tata krama manusia terhadap Allah, agamanya, nabinya, dan dirinya sendiri, dan juga orang lain dan sebagainya. Jadi kita bergaul dengan akhlak, jangan bergaul tanpa adab. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana tata krama berakhlak, beretika terhadap sesama, bagaimana tata krama beradab, berakhlak terhadap orang tua, bagaimana cara kita berakhlak, beradab kepada Allah dan Rasulnya. Maka dirangkumlah oleh Al-Habib Usman bin Aqil bin Yahya menjadi kitab Adabul Insan. Adapun yang mengenai akhlak sudah saya bicarakan dalam kitab Perbaikan Akhlak karangan saya. Jadi sebelum ada kitab Adabul Insan, Habib Usman telah mengarang Perbaikan Akhlak kitabnya. Kitab ini berdasarkan dari Al-Quran, hadis, keterangan Al-Quran, hadis, dan pendapat-pendapat orang-orang besar seperti sahabat, imam-imam, dan ulama-ulama yang berpengaruh dan karena aman. Jadi Habib Usman menyimpulkan ini kitab pun berdasarkan dalil, berdasarkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan pendapat orang-orang besar seperti sahabat dan para a'imah, para ulama-ulama yang terkemuka pada saat itu. Kita sebagai umat Islam sangat beruntung telah memeluk agama Islam. Beruntung kita terlahir beragama Islam. Tetapi kita jangan ngaku beragama Islam kalau kita tidak beretika. Dari tutur kata kita, dari cara berpakaian kita, dari cara bergaul kita, itu Islam mengatur itu semua. Itu dengan adab. Maka kata Imam Ghazali, al-akhlaq fawqal ilm. Akhlak itu di atas ilmu. Kalau kita ngerasa pinter tanpa adab, iblis jauh lebih pintar. Iblis jauh lebih beralim dari kita. Iblis jauh lebih berilmu daripada kita. Bahkan kan iblis sebelum dilaknat sama Allah menjadi asistennya malaikat Ridwan di dalam surga.
Kalau kita merasa orang yang ahli ibadah, iblis berabad-abad ibadah kepada Allah. Tapi karena iblis nggak berakhlak, ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis nggak mau bersujud. Karena apa? Kata iblis dalam Al-Quran kan, Allah firmankan, Allah catat dalam Al-Quran, buat apa aku bersujud kepada Adam, ya Rob? Sedangkan Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku kau ciptakan dari api. Merasa sombong iblis, nggak berakhlak, nggak beradab. Akhirnya dilaknat sama Allah ila yaumil qiyamah. Maka kalau kita mengaku beragama Islam, umat baginda Rasul, maka yuk kita bergaul, nongkrong dengan adab. Dari tutur kata kita, dari bahasa kita, dari cara kita bergaul, dari cara kita berpakaian, yang di dalamnya penuh pengajaran yang mengenai adab itu. Jadi Islam ini agama yang beretika. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu mengajak, bukan mengejek. Islam itu merangkul, bukan memukul. Islam itu agama yang beretika. Islam itu agama yang berakhlak. Maka kita perbaiki dah akhlak kita. Kita adab itu walaupun terdiri hati dari beberapa huruf. Kata-kata adab itu emang cuman 3 beberapa kata, alif, dal, alif, ba. Tetapi isinya dan faedahnya amat luas dan tujuannya amat murni buat berpakaian dan keselamatan diri kita. Adab emang simpel, alif, dal, alif, ba. Emang cuma beberapa kata, beberapa huruf, tapi maknanya sangat luas. Buat apa? Buat berpakaian kita, perbaikan kita dan keselamatan kita. Tergantung akhlak kita. Orang kalau nongkrong tanpa adab juga orang nggak bakalan demen mah. Orang mencintai kita kan karena kita sopan. Kita disayang sama orang karena kita sopan sama orang lain. Kalau kita nggak sopan sama orang lain, orang juga gendek melihat sama kita. Dan kesejahteraan. Orang kalau punya etika, hidupnya sejahtera, tenang. Kalau punya bergaul dengan adab, orang nggak bakal segan-segan menolongnya. Tapi kalau dia nggak bergaul dengan etika, orang juga males menolonginnya. Karena akhlaknya jelek. Itu kalau kita mau dengan kesejahteraan, keselamatan hidup, ya akhlak utamakan. Maka harus balance antara akhlak dan ilmu. Tapi kedepankan akhlak. Banyak orang yang berilmu tanpa pakai akhlak tidak mulia. Tapi banyak orang yang bodoh dengan akhlak dia mulia. Maka yuk kita kedepankan akhlak kita. Dalam pergaulan kita sesama manusia, lagi nongkrong, kan bocah-bocah sekarang lagi gila-gilanya Mobile Legends kan? Iya, ngomongnya kan enggak kadang-kadang. Makanya saya di majelis, anak-anak murid saya kalau lagi main Mobile Legends di depan saya, kalau ngomongnya kasar saya gebuk. Kalau dia kalah baru istighfar nyebutnya, astagfirullahaladzim, baru HP-nya dibanting. Jangan anjing banting handphone, gak dapat pahala, HP rusak. Istighfar, astagfirullahaladzim, baru banting handphone. Ya. Jadi kita dari tutur kata kita lah utama, dari cara kita bergaul sesama manusia. Dalam kata-kata adab yang segitu itu mengandung ajaran budi pekerti yang baik dan sifat-sifat yang terpuji. Kata-katanya dikit, tetapi mengandung ajaran-ajaran budi pekerti yang baik dan sifat-sifat yang terpuji. Mulialah kalau kita memakai akhlak mah. Mulia kalau kita mengedepankan akhlak. Yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin hidup bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha addabani fa ahsana adibi wa amarani bimakarimil akhlak. Kata baginda Rasul, sesungguhnya Allah telah mengajarkan adab kepadaku, lalu dibaguskannya adabku, dan perhentian aku berperangi mulia. Nabi mengajak, Allah mendidik baginda Rasul berakhlak. Innallah addabani fa ahsana adibi. Allah mendidikku dan Allah memperbaiki adabku. Jadi kalau kita hidup mau bahagia dunia dan selamat akhirat, berakhlak, beradab kepada Allah,
berakhlak beradab kepada baginda Rasul, berakhlak beradab terhadap orang tua, berakhlak beradab terhadap seksama, berakhlak beradab dalam pergaulan. Karena innallah adabani fa ahsana adibi wa amarani bimakarimal akhlak. Allah mendidikku dan Allah memperbaiki akhlakku, adabku, dan Allah memuliakan aku dengan akhlak yang mulia. Maka contoh akhlak Nabi. Aspek kehidupan kita itu harus contoh Nabi. Sehari-hari itu hidup kita harus contoh Nabi. Allah yang memberitakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semua dalam berniaga kita itu akhlak Nabi contoh. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang berakhlak, akhlak mulia. Bahkan baginda Rasul berniaga sama orang-orang di luar Islam. Bahkan kan Nabi SAW sabdakan, siapa orang yang memerangi kafir zidmi, maka sama halnya sungguh dia telah memerangiku. Kalau kafir zidmi tidak mengusik agama Islam, ya jangan diperangin. Kalau kita perangin dia, maka kita sama halnya memerangi Nabi. Itu saking mulianya Islam. Dengan akhlak, dengan adab. Jadi kita berniaga, bergaul sama non-muslim ya silakan. Selama dia tidak mengusik keimanan kita. Selama dia tidak mengusik agama kita. Kalau kita perangin dia tanpa mengusik agama kita, maka kita telah perangi baginda Rasul. Bahkan kan kita sering dengar Nabi menggadaikan baju perangnya kan di orang Yahudi. Ditebus sama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu Nabi mengajarkan kita dengan adab, bergaul dengan akhlak. Jangan mentang-mentang dia, wah dia bukan Islam, jangan ditemenin. Jangan, nggak boleh. Kita kalau ada orang non muslim kelaparan tetangga kita yang muslim nggak menolong, kita yang dosa. Maka di sini kita harus pakai akhlak bergaul, berniaga, semuanya harus pakai adab. Karena Nabi SAW mengajarkan itu. Ayat-ayat Al-Quran yang bertali dengan adab, saya buai tafsirnya sekedarnya. Jadi Habib Utsman bin Aqil bin Yahya mengambil beberapa ayat-ayat Al-Quran, dicantumkan di dalam kitab ini, dan beliau mendasarkannya dengan tafsir-tafsir yang sekedarnya aja, sekedarnya sedikit. Karena tafsirnya luas, telah saya uraikan dalam kitab Hidayatullah. Jadi kalau mau lebih dantak lagi, lebih jelas lagi tafsir-tafsir yang ditafsirkan oleh Habib Utsman, ada kitab yang bernama Hidayatullah yang telah terbit 5 juz. Kitabnya ada 5 juz. Mudah-mudahan dengan menjalankan adab yang diterangkan oleh agama Islam, keadaan kita menjadi baik. Dalam amal saya ini, mudah-mudahan Allah masukkan dalam bagian amal soleh yang kekal manfaatnya dan besar pahalanya bagi pengarang, penerbitnya, dan pembacaan sekalian. Jadi kita baca kitab ini, Habib Utsman bin Aqil bin Yahya telah mendoakan kita agar kita hidup berkah, selamat, dan kita hidup manfaat, dan kita mendapatkan amal yang soleh, dan kita bisa bergaul, beretika, dan beradab terhadap sesama, sehingga hidup kita menjadi mulia di hadapan manusia, tentu dan pasti mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah al-Fatihah. Insyaallah kita akan bahas arti adab tentang kepentingannya dan kepentingannya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman nafi'an. في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمنى بها من الأول والآفات وتهدي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بينك على الدرجات وتبلغنا بها خير في الحياة وبعد الممات. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بحقك يا عين صاد وبحق حاميم عين سنقب وبحق والد وسلم وبحق قولك كن فيكن وبكسر الشيخ عبد القادر الجيلاني وساسرا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا يا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.